Kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Pak Faisal Assegaf dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah. Dengan harapan bila mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, semoga ucapan dan sepak terjangnya bisa menyejukkan umat, menenangkan umat, dan menjadi suri tauladan bagi umat. Jadi yang mengambil manfaat dari organisasi ini, organisasi NU yang dibangun secara tulus oleh para ulama-ulama terdahulu adalah keluarga Abdurrahman Wahid. Kenapa saya menentang pengkultusan terhadap Hasyim Asy'ari? Karena itu semua dibuat bukan untuk kepentingan umat. Organisasi dengan simbol Hasyim Asy'ari ini dibuat untuk kepentingan melayani segelintir orang dari keluarga mereka. Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah punya karamat. Wali-wali Allah paling banyak di NU. Sekarang saya tantang kalian. Kalian baca Yasin, baca Quran, kita mubahalah. Kalau tuduhan-tuduhan kalian mengatakan saya mendapatkan sesuatu, maka niscaya saya hancur. Karena karamat Hasyim Asy'ari, karena karamat wali-wali NU. Tetapi kalau tuduhan-tuduhan itu kalian tidak bisa buktikan, saya juga bermohon kepada Allah, kepada baginda Rasul, hancurkan penipu-penipu seperti kalian. Kecil, saya bukan orang baru. Hasyim Asy'ari itu hanya mencatut ya saya bilang ya, dalam dokumen paling penting muka 5 kasasi, Ganun Kasasi NU, itu mencatut, mengambil tokoh terbesar pada saat itu yang namanya Said Abdullah Hasan Assegaf. Dia juga memanfaatkan kebesaran tokoh Arab, ingat, Hasan Jipo sebagai presiden pertama pembentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Ada pepatah Arab yang mengatakan bul ala zamzam fatu'raf. Maksudnya kencingi sumur Zam-Zam, maka kamu akan terkenal. Mungkin pepatah ini sangat tepat untuk Pak Faisal Assegaf, karena akhir-akhir ini nama beliau sangat viral dan terkenal. Betapa tidak, banyak pernyataan-pernyataannya yang sangat kontroversi, baik melalui cuitan di Twitternya, akun YouTube seperti tayangan di atas. Kenapa saat ini beliau sangat terkenal? Karena saat ini beliau sedang menyerang dan mengobok-ngobok jamaiyah terbesar di Indonesia dan paling banyak pengikutnya, yaitu Jamaiyah Nahdlatul Ulama atau NU. Tidak hanya organisasinya saja yang diserang, tapi ulama-ulamanya juga dipermasalahkan. Mulai dari ketua PBNU, yaitu Kiai Haji Agil Sirot, Gus Baha yang dikatakan bukan ulama, tapi politikus. Gus Dur dan anak-anaknya yang hanya mencari materi atau harta dengan menggunakan nama besar NU. Bahkan pendiri NU, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak luput dari hinaannya. Untuk menghadapi orang semacam Pak Faisal Assegaf ini, maka kita patut meniru apa yang pernah dilakukan Nabi terhadap Sayyidina Umar. Betapa hebatnya Sayyidina Umar menghalang-halangi dakwah Nabi, menghina Nabi, tapi Nabi tidak pernah mengutuk. Bahkan beliau selalu berdoa kepada Allah supaya Sayyidina Umar ini mendapat hidayah dan bisa masuk Islam. Dan kita ketahui setelah masuk Islam, Sayyidina Umar sangat gigih membela Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, yang di sana disebutkan an Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala
Allahumma a'izal islama bi habbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Khattabi qala wa kana ahabbahuma ilaihi Umar. Hadis ini datangnya dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang paling engkau cintai, yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, dan ternyata yang lebih Allah cintai di antara keduanya adalah Umar bin Khattab. Oleh karena itu, kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Pak Faisal Assegaf dapat petunjuk, dapat hidayah dari Allah. Dengan harapan bila mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah, semoga ucapan dan sepak terjangnya bisa menyejukkan umat, menenangkan umat, dan menjadi suri tauladan bagi umat. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.